Anak pengasuh pondok pesantren yang menjadi tersangka pencabulan santriwati di Jombang, Jawa Timur masuk daftar pencarian orang. Tersangka ditetapkan masuk DPO setelah mengabaikan panggilan polisi sebanyak 2 kali. Unit Kriminal Umum Polda Jawa Timur menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO terhadap MSA, Putri Kiai Jombang, dalam kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati. Ditetapkannya MSA sebagai DPO karena ia dianggap mangkir dari panggilan polisi. Kasus sudah lengkap ya 21, harapan kita tinggal itu, untuk tersangka, untuk kooperatif dan taat terhadap proses hukum itu. Penetapan MSA sebagai DPO disesalkan oleh tim kuasa hukum MSA. Polda menyimpulkan klien kami itu tidak ada di tempat. Sementara ketika kemarin mereka hadir, mereka tidak masuk dan kemudian dipersilakan masuk pun juga tidak. Sebelumnya, ratusan santri pesantren Sidqiyah Jombang berunjuk rasa menolak penangkapan anak pengasuh pondok pesantren MSA. Mereka menganggap tuduhan pencabulan tersebut sebagai fitnah. Dalam kasus ini, pihak MSA dan pesantren telah mengajukan sidang pra-peradilan untuk kedua kalinya terkait penetapan status tersangka kepada MSA. Menurut pihak MSA, tuduhan pencabulan yang dialamatkan kepadanya tidak berdasar. Kita langsung berbincang dengan kuasa hukum tersangka pencabulan, Denny Haryatna. Selamat malam, Kang Denny. Selamat malam, Bang Latif. Apa kabar? Kabar baik ya. Oke, tadi Anda menyesalkan penetapan DPO klien Anda. Kenapa? Ya, pertama begini, Pak Bang Latif. Klien kami itu ada di rumahnya. Satu. Yang kedua, kami juga sudah bersurat memohon penundaan pelimpahan berkas perkara dan tersangka di tahap 2. Yang ketiga, pihak Polda kemarin itu yang datang itu menyimpulkan sendiri. Dia datang hari itu, kemudian di hari itu pula dia langsung bikin DPO. Padahal sudah ada perintah untuk penggeledahan, perintah membawa. Buat apa dicari-cari lagi pakai DPO? Kan dia sudah punya kewenangan. Menurut polisi, pihak keamanan tidak memperkenankan polisi untuk menyerahkan surat panggilan tersebut. Bahkan di sana banyak massa yang berunjuk rasa menolak. Sehingga untuk menghindari adanya gesekan, polisi akhirnya mundur. Benarkah demikian? Ya, posisi massa memang ada di sana. Dan mereka memang tidak berwenang menerima surat. Kan? Nah, kalau soal menghindari itu ya itulah ya kenapa pada tanggal 13 itu juga kami bersurat kepada pihak Polda supaya dilakukan penundaan karena situasi yang sedang memanas tadi. Satu. Yang kedua, kami juga sedang pra-peradilan. Nah, inilah kami mensinyalir bahwa penerbitan surat DPO ini bukan soal perkara mencari atau tidak ketemu orang tersangka klien kami, tapi dalam rangka ditujukan untuk dibawa ke alasan ini akan dibawa dalam persidangan pra-peradilan. Jadi menurut kami kesimpulan atas surat DPO itu terlalu terburu-buru dan tidak cermat. Tapi sejak 2019 polisi sudah berulang kali memanggil untuk pemeriksaan, tidak pernah datang, sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka, juga dipanggil 2 kali tidak datang. Apakah ini merupakan itikat baik untuk memenuhi panggilan hukum tersebut? Itu adalah informasi yang salah. Klien kami itu pada tahap penyelidikan maupun sebelum ditetapkan jadi tersangka memang tidak pernah dipanggil. Tapi setelah jadi tersangka ada panggilannya. Kami punya BAP-nya. Jadi sudah dipanggil sebagai tersangka. Namun di tahap penyelidikan dan sebelum ditetapkan sebagai tersangka memang klien kami tidak dipanggil. Jadi kami meluruskan kembali bahwa tidak benar kalau klien kami tidak pernah hadir dipanggil oleh
Polda atau penyidik. Sampai adanya penetapan tersangka tidak pernah sekalipun diperiksa, bahkan tidak pernah dipanggil, Kang? Ya, jadi laporan polisi di dalam kasus ini adalah tanggal 29 Oktober 2019. Ya. Klien kami ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat sprindik di tanggal 12 November dan juga SPDP-nya 12 November, surat penetapan tersangkanya 12 November. Di 2019 juga? Di 2019. Jadi hanya berselang 1 bulan? Nggak sampai 1 bulan, itu 2 minggu. Dan klien kami sebelumnya tidak pernah diperiksa. Nah ini makanya kami berupaya kembali mengajukan pra-peradilan. Sudah pernah 1 kali pra-peradilan dan kemudian tidak ditolak oleh pengadilan ya Kang ya? Yang benar adalah tidak diterima karena kurang pihak, bukan ditolak. Kalau ditolak kami nggak bisa kedua kali. Nah yang sekarang ini, bukan yang kedua berarti, mengulangi pra-peradilan, melanjutkan? Ya bukan, pra-peradilan yang kedua ya, karena yang kemarin tidak diterima. Istilahnya itu NO kalau di dalam beda dengan tidak ditolak ya. Kang, beberapa kali disampaikan bahwa termasuk oleh massa yang menolak kemarin itu, ini adalah fitnah yang kemudian menjelek-jelekkan nama baik pesantren. Kenapa tidak pernah memenuhi undangan polisi, kalau memang itu pernah ada, atau siap ke pengadilan supaya kemudian menjadi terang benderang persoalannya? Betul, kami siap dalam kondisi apapun ya. Pertama untuk mengikuti seluruh proses hukum. Tapi kan ada juga hak-hak tersangka untuk mengajukan pra-peradilan. Jadi bukan kita menghindari atau bagaimana atau melawan hukum, melawan aparat, bukan seperti itu. Mengenai aksi massa itu adalah di luar jangkauan kami, karena itu massa anggota pesantren, alumni pesantren, baik laki-laki maupun perempuan yang mencurahkan aspirasinya, gitu kan. Kami dalam posisi tidak bisa melarang ataupun bagaimana, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan aksi bahwa mohon ini tidak anarkis, mohon tidak melawan aparat. Dan itu tercermin pada saat Polda datang juga. Sebenarnya mereka dipersilakan duduk untuk membicarakan apa maksudnya. Tapi ya yang saya juga aneh, kenapa Kasubditnya itu Pak Hendra tiba-tiba ya kami tidak akan mengganggu. Ya maksudnya apa? Kami nggak ngerti. Oh ternyata tujuannya mau cari DPO. Baik. Apakah para santri yang melaporkan tersebut benar pernah bersekolah di pesantren tersebut? Soal hal tersebut nanti akan kita di fakta di persidangan ya Mas ya, mengenai bersekolah. Supaya segera ini masuk ke persidangan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Kang Denny dan klien Anda? Ya pertama ini kan pelimpahan tahap 2 ini, pelimpahan dari pihak kepolisian, penyidik kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pelimpahan. Tapi ini kan prosesnya masih tertunda karena situasi tadi yang masih memanas, kemudian juga klien kami dalam kondisi yang tidak begitu fit, tidak sehat, dan kami juga sedang mengajukan pra-peradilan. Sidang kami pra-peradilan nanti tanggal 20 Kamis besok ini, hari Kamis besok. Jadi maka dari itulah kami juga memohon kepada seluruh pihak dan berbagai pihak terkait juga untuk menahan, untuk tidak mengambil langkah-langkah yang berlebihan. Karena ini masih ada proses hukum yang sedang berjalan juga. Dan kami juga kalau memang nanti klien kami sudah ready, sudah fit, kita akan mematuhi. Gitu. Baik, kita tunggu sama-sama Kang Denny supaya semuanya menjadi terang benderang. Terima kasih, selamat malam.